Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pemilih. Kembali lagi bersama saya Lydia, dan kali ini kita kembali dengan podcast kolaborasi JDMH KPU Sumbar dan juga Baku Humas KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan dalam podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan. Untuk itu sudah hadir bersama saya Bapak Izoryani, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Izoryani. Waalaikumsalam Bu Lydia. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan saat ini kita masih dalam kondisi PPKM, jadi kita tetap berusaha untuk menerapkan Protokol kesehatan tentunya pasti. Baik, Pak Izoryani atau yang biasa kita panggil dengan Pak Adi ya, merupakan koordinator untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan beberapa waktu yang lalu, KPU Republik Indonesia telah meluncurkan salah satu program terbaru dari KPU RI untuk pendidikan pemilih yang diberi nama Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan. Nah, mungkin kita pengen tahu sedikit Pak, itu pengertian dari Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan itu apa? Maksudnya kenapa disebut desa yang peduli? Mungkin Pak Adi bisa kasih kita gambaran sedikit tentang latar belakang program ini. Baik, begini Sobat Pemilih sekalian, bahwa kita ketahui dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta beberapa bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota tahun 2020 kemarin, kita lihat partisipasi kita di Sumatera Barat ini relatif rendah. Relatif rendah. Untuk pemilihan gubernur itu kita hanya mampu mencapai 61,68% partisipasi dari target nasional sebesar 77,5%. Nah, begitu juga di beberapa daerah kabupaten kota kita, namun tidak semuanya rendah juga. Yang tertinggi kita itu mencapai 81% di Solok Selatan dan 78% di Dharmasraya. Nah, tapi untuk keseluruhan Sumatera Barat hanya mencapai 61,68%. Kalau kita bulatkan bisa Bolivia menjadi 62% ya, supaya agak enak didengar. Tapi perlu kami sampaikan juga tentang partisipasi ini, bahwa ini sudah naik dari pemilihan sebelumnya. Dari tren sebelum ini selalu menurun, ini sudah sampai ke titik balik dan kita sudah bisa membalik tren penurunan ini menjadi naik, walaupun naiknya baru sedikit. Dari pemilihan terakhir kita kemarin di angka partisipasi kita di angka 58%. Nah, jadi dengan demikian, karena relatif rendahnya partisipasi masyarakat kita, maka KPU RI melancarkan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini. Nah, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini sudah dipersiapkan dari periode-periode sebelumnya, bukan hanya menyikapi yang penurunan yang sekarang ini, karena tadi sudah kita sebutkan penurunan itu trennya sudah lama gitu, dari tahun 2005 sampai sekarang itu selalu menurun. Nah, di periode kemarin itu sudah ada pilot project dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta untuk satu desa. Nah, sekarang ini sudah diperluas ke beberapa provinsi yang melaksanakan pemilihan kemarin ini, termasuk kita Sumatera Barat. Maka dengan demikian kita jelaskan di sini pengertian Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini adalah desa di mana masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi dan pengertian atau pemahaman yang dalam tentang pentingnya pemilu dan demokrasi ini bagi kita dalam bernegara ini, sehingga dengan demikian masyarakat akan tergerak dengan sendirinya
berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan yang akan kita gelar masa-masa yang akan datang. Kira-kira demikian dia pengertian desa pemilu. Jadi kita tandai dengan nanti dengan meningkatnya angka partisipasi pemilih kita yang datang ke TPS ini. Jadi tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi kenapa desa, Pak? Kenapa desa yang dipilih? Kenapa bukan misalnya masyarakat perkotaan atau mungkin misalnya kalau biasanya dulu kan ada kelompok-kelompok sasaran pemilih tertentu gitu ya. Kenapa sekarang yang dipilih adalah desa? Oh ya, pertanyaan ini menarik sekali untuk diketahui kita bersama, sobat pemilih. Kenapa desa? Sebetulnya desa ini hanya merupakan simbol dari tingkat pemerintahan terendah kita saja. Jadi tidak terkecuali sebetulnya untuk kelurahan, kalau memang di kelurahan ada yang lebih rendah partisipasinya. Kemudian untuk kita di Sumatera Barat, tentu saja nama lain daripada desa ini adalah nagari. Jadi nagari juga termasuk objek yang kita sasar dalam menjalankan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini. Namun demikian, kita diperintahkan untuk memilih salah satu desa atau nagari atau kelurahan yang ada di Sumatera Barat untuk menjadi lokus dengan pertimbangan mana nagari yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah atau nagari dengan tingkat rawan konflik begitu. Jadi di antara kriteria itu yang menjadi persoalan bagi kita di Sumatera Barat utamanya adalah rendah partisipasi ini. Jadi kita tidak memakai pertimbangan yang lainnya, tapi kita fokus ke nagari, desa, kelurahan yang angka partisipasinya rendah. Jadi program ini belum untuk semua desa atau nagari ya Pak? Kita untuk di awal ini hanya memilih satu saja dari sekian banyak desa atau nagari di Sumatera Barat. Gitu ya. Namanya ini program untuk peningkatan angka partisipasi, tentu saja tidak untuk seluruh desa, nagari atau kelurahan yang ada. Kalau kita di Sumatera Barat kan jumlah desa kelurahan kita itu mencapai 1.158 desa dan kelurahan. Tidak semuanya kita lancarkan program, tetapi kita pilih prioritasnya adalah desa atau kelurahan yang angka partisipasinya relatif jauh tertinggal dibandingkan desa dan nagari yang lain, begitu kira-kira. Dan sudah ditetapkan ini Pak desa atau nagari ini untuk program BP3 ini? Untuk menjalankan program kita sekarang ini, kita sudah tetapkan sesuai dengan plot anggaran dari KPU RI untuk satu desa. Itu sudah kita tetapkan satu desa, yakni di Kabupaten Agam, Nagari Lubuk Basung, sesuai dengan usulan dari KPU Kabupaten Agam, di mana di Nagari Lubuk Basung ini kita ketahui nagarinya cukup luas karena ibu kota kabupaten, penduduknya juga padat. TPS kita itu satu nagari mencapai di atas 100 TPS untuk Nagari Lubuk Basung ini. Tetapi angka partisipasinya relatif rendah, di bawah 50%. Saya kira-kira 49%-an kemarin itu ya untuk Nagari Lubuk Basung ini. Jadi sebagai nagari etalase Kabupaten Agam kita pilih. Kemudian Kabupaten Agam kita pilih juga untuk Sumatera Barat. Memang Kabupaten Agam angka partisipasi yang paling rendah, yakni di 54%, sedikit. Sedikit perbedaan dengan Padang Pariaman, masih 54%, cuma komanya saja yang berbeda. Berarti sudah ditetapkan untuk BP3 Sumatera Barat itu di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam. Betul. Bagaimana sambutan dari pemerintah daerah di sana Pak, dan terutama juga tentunya wali nagarinya sendiri? Baik.
Sambutan dari pertama dari Wali Nagari sangat kooperatif, kami temui. Walaupun di tengah kesibukan Wali Nagari, kita masih bisa menjalankan dialog. Tentu saja secara teknis lebih penting juga dengan sekretaris nagarinya. Nah, itu sehingga program ini dapat kita laksanakan, masih ditambah dengan partisipasi dari wali nagarinya sendiri untuk karena kita ketahui Bu Lydia, di anggaran kita relatif kecil sehingga tidak bisa mengcover keseluruhan kegiatan ini, maka ada yang dibantu, sebagian mata anggarannya ada yang dibantu dari Nagari Ibu Kasung. Demikian juga dengan Kabupaten Agam, termasuk juga dengan Kabupaten Padang Pariaman, dua daerah dengan dua partisipasi terendah yang kita sebutkan tadi, sedang merancang kerjasama dengan kita untuk membuat atau melaksanakan program DP3 ini di kabupaten yang bersangkutan untuk beberapa nagari yang akan kita tentukan. Saat ini sedang dalam penganggaran, kita ketahui sedang ada pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan sekarang. Mudah-mudahan dapat disetujui dan ditetapkan anggaran untuk pelaksanaan ini dan akan kita laksanakan pada tahun ini juga. Baik Pak, dan sejauh ini Pak, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Sumbar untuk melaksanakan program DP3? Persiapan yang sudah kita lakukan, diantaranya melakukan perencanaan. Kita sudah lakukan beberapa kali rapat dengan mematangkan perencanaan ini. Sudah hasilnya berupa ada TOR atau kerangka aturan kerja dan ada beberapa dokumen-dokumen termasuk SK menetapkan nagari fokus, dan saat ini kita sedang berada pada tahap rekrutmen, merekrut kader-kader yang akan kita latih menjadi kader peduli pemilu dan pemilihan ini. Nah, dan selanjutnya berikut yang akan kita jalani lagi, kita akan launching atau kita buka secara resmi kegiatan ini sekaligus dengan penandatanganan MOU kerjasama kita dengan Bupati dan Wali Nagari akan kita laksanakan kira-kira di tanggal 1 September depan ini. Ya. Oke. Dalam pelaksanaan ataupun persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini, kendala-kendala apa saja yang kira-kira ditemukan? Tadi kayak sudah ada disebutkan terkait anggaran. Ya. Selain itu ada lagi nggak kendala yang? Selain daripada anggaran yang kita ketahui kita direfocusing ya, sehingga gerak kita itu sangat terbatas, sangat terhambat. Nah, selain daripada itu ya hambatan-hambatannya adalah kondisi PPKM sekarang ini. Kondisi PPKM sekarang ini walaupun tidak ada penyekatan, tapi kita kemana-mana ini sekarang ini berpikir ini aman nggak kita melakukan perjalanan ini, karena di mana-mana kondisi pandemi COVID ini sedang panas ya, kalau di Sumatera Barat saya katakan panas gitu. Banyak level 4, banyak yang terpapar. Di kemanapun kita ingin bergerak, rata-rata banyak keluhan masyarakat tingkat masyarakat yang meninggal dunia tinggi sekali. Jadi ini kita harus hati-hati datang kemana saja, bergerak kemana saja. Ini yang membuat kita was-was. Tapi Pak Adi udah vaksin ya? Saya sudah vaksin. Sudah, saya vaksin AstraZeneca. Baik, kita memang sudah harus menggiatkan vaksin ini juga Pak untuk meminimalisir dampaknya. Iya betul. Perlu juga kita sambilkan boleh ya di sini ya dengan sobat pemilih kita bahwa penting bagi kita untuk patuh menjalankan vaksinasi ini supaya terbentuk herd immunity
Dan harapannya kalau herd immunity ini terbentuk, kekebalan kawasan. Jadi satu kawasan itu sudah ada di atas 50% populasi yang melaksanakan vaksinasi. Nah, kalau ini terbentuk, kita berharap di tahun 2024 nanti kita sudah tidak membutuhkan protokol kesehatan lagi. Seperti keadaan kita lihat misalnya di Eropa, Piala Eropa itu sudah nggak pakai masker, sudah nggak jaga jarak lagi, dan tribunnya penuh seperti biasa. Nah, ini yang kita inginkan dapat kita kondisikan untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang. Oke, ngomong-ngomong soal vaksin dan prokes dan segala macamnya, saya jadi ingat ini tadi kan Bapak sudah menyebutkan kita sedang melakukan rekrutmen untuk kader DP3. Berarti nanti ada pelatihan atau semacam bimbingan teknis kepada calon-calon kader ini ya Pak ya. Nah, itu nanti apakah pelatihannya dilaksanakan tatap muka atau bagaimana? Dan apakah kalau tatap muka pastinya ada prokes-prokes yang harus dipatuhi juga ya? Ya. Tentu saja untuk pelaksanaan kita memilih pelaksanaan dengan tatap muka, tidak dengan daring. Kenapa demikian? Karena kita ketahui tatap muka ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang daring begitu. Kalau daring kadang-kadang audiens kita masih berkonsentrasi atau tidak, kita tidak bisa merasakannya. Nah, kita terus saja ngomong gitu ya. Tapi kalau kita tatap muka, kita bisa menyaksikan reaksi dari audiens kita, sehingga bisa kita kendalikan. Kita bisa merasakan mereka mengerti atau belum tentang apa yang kita sampaikan. Jadi kita pilih tatap muka. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan. Kita dalam hal ini saya pikir untuk protokol kesehatan tidak terlalu rumit. Untuk jumlah peserta kita dibatasi 25 orang saja, dan itu untuk satu ruangan. Kami sudah survei di lokasi ruang pertemuan Nagari Lubuk Basung ini cukup memadai untuk pertemuan 25 orang dengan ketentuan jaga jarak. Cukup untuk itu. Dan tentu saja masker dan sanitizer kita pastikan tersedia di lokasi nanti. Perlu juga saya jelaskan di sini bahwa untuk menjaga protokol kesehatan ini kita sudah buktikan kita mampu dan berhasil menerapkan protokol kesehatan pada waktu kita pemilihan tahun 2020 kemarin ya, Desember 2020, yang kita ketahui itu sedang tinggi-tingginya juga kecemasan terhadap pandemi ini. Itu persoalannya. Jadi kita tidak di sana tidak ada klaster baru yang dikhawatirkan banyak pihak. Nah, kita berharap ini dapat kita goreskan lagi di pelaksanaan program desa pemilu dan pemilihan ini. Oke, dan tadi karena kita ini masih dalam tahap rekrutmen peserta ya, mungkin sobat pemilih juga pengen tahu kira-kira persyaratan apa yang harus dimiliki peserta atau calon kader untuk DP3 ini Pak? Untuk persyaratan kita sebetulnya lebih banyak kepada syarat formal saja. Kalau syarat materialnya saya pikir yang paling penting itu bagi kita adalah orangnya berdomisili di desa yang bersangkutan, di dalam hal ini Nagari Lubuk Basung. Kemudian orangnya ini adalah orang yang biasa bercerita di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa yang kita sampaikan bisa tertransformasi seluas mungkin yang bisa dilakukan oleh kader kita nanti. Nah, kemudian yang kita harapkan juga di Nagari Lubuk Basung ini, karena nagarinya luas, kita berharap sebarannya cukup terperhatikan di jorong-jorong Nagari Lubuk Basung ini. Itu harapan kita. Sementara syarat formilnya diantaranya adalah umur 17 tahun sampai 50 tahun,
batasan maksimal 50 ini sebetulnya ini terkait dengan mempertimbangkan pandemi COVID ini juga, Bu Lydia. Jadi dengan batasan 50 tahun ini kita harapkan orangnya imunnya itu lebih tinggi, lebih kuat gitu. Nah, kemudian tidak terafiliasi, bukan anggota partai politik manapun, ini juga penting. Dan selanjutnya itu diantaranya tadi umur. Yang penting sekali adalah bersedia mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pada waktu-waktu yang kita tentukan. Dan berkomitmen untuk jadi kader ini. Berkomitmen untuk jadi kader, bercerita kepada siapa saja bisa, ada kesempatan untuk bercerita. Baik, menarik sekali. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kader-kader yang terbaik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, untuk menutup pertemuan kita kali ini mungkin Pak Ade masih ada harapan-harapan yang ingin disampaikan terkait program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini? Tentu saja harapannya, karena kita menyadari betul bahwa ini adalah program pendidikan politik sebetulnya untuk masyarakat. Ini bukan hanya beban KPU saja, tidak akan ada apa-apanya kalau hanya dibebankan kepada KPU saja. Oleh karena itu, dukungan semua pihak dari awal sampai akhir, sampai kepada follow up nanti sangat kita harapkan. Terutama yang terkait langsung pemerintah daerah dan pemerintah nagari, tokoh-tokoh masyarakat, dan utama sekali adalah kader-kader yang kita rekrut dan kita latih nanti agar betul-betul mendukung kegiatan ini dan betul-betul menggerakkan masyarakat kita untuk sadar berpartisipasi pada pemilu dan pemilu-pemilu yang akan datang kita gelar. Baik Pak Ade, terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga waktunya. Semoga program ini berjalan dengan sukses ya. Amin, amin. Baik Sobat Pemilih, demikian tadi podcast kita bersama Bapak Enzo Aryani tentang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Semoga program ini nantinya dapat meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di Sumatera Barat untuk pemilu yang akan datang. Amin. Saya Lydia mengucapkan terima kasih atas atensinya dan kita akan segera jumpa kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rusak persaudaraan kita. Mari membangun nagari kita, buktikan di TPS Basah.